Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan yang ke-10 di perkuliahan Kalkulus 2 ya. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang menghitung luasan yang dibatasi pada sumbu X ya. Terbatas pada sumbu X. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana menghitung luasan terhadap sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi kita ambil contoh. Kita punya garis koordinat ya, X dan Y. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Nah, kemarin kita telah membuat misalnya suatu persamaan yang terbatas pada ya. Misalnya ini harusnya gambarnya bagus ya. Y sama dengan X kuadrat. Nah, minggu kemarin kita menghitung mengintegralkannya yang terbatas pada sumbu X ya. Di misalnya ini saya mengambil terbatas pada 2, 0 sampai 2, dimana yang kita hitung itu adalah ini garis yang diarsir berwarna pink ya. Nah, ini yang akan kita hitung berdasarkan definisi yang kemarin. Kita bisa membuat integral pada sumbu X1 terbatas di bawah, jadi ini seperti luasannya, yang paling kiri X1-nya 0, sampai X2-nya sama dengan 2 pada X kuadrat ya, dx ya, karena terbatas pada sumbu X ya. Nah, jadi seperti ini integralnya, atau pada umumnya sebenarnya ini terbatas pada integral ini batas X1, ini X2 pada Y dx ya. Oke. Jadi Y dx ya, dimana Y-nya itu kan sama dengan X kuadrat ya. Atau ini disederhanakan, kadang-kadang dibuatlah menjadi langsung 0 sampai 2 X kuadrat dx ya. Jadi benar-benar menghitung luasan ya, seperti luas tanah coupling. Paling kiri 0, paling kanan 2, yang atasnya itu persamaannya X kuadrat, yang bawah dibatasi pada sumbu X, yang tak lain adalah Y sama dengan 0 ya. Jadi ini terbatas. Cuma karena X itu adalah Y sama dengan 0, nah kita tidak perlu menuliskan X kuadrat dikurang 0 ya. Atasnya X kuadrat, bawahnya 0. Nah, kalau ini dikerjakan, maka hasilnya adalah di integral tentu itu dikerjakan dengan mengerjakan integral tak tentunya. Jadi diintegralkan dulu, pangkatnya naik jadi 3 dibagi dengan 3 ya. Kalau ragu silakan diturunkan, kalau hasilnya X kuadrat berarti benar ya. Yang terbatas dari 0 sampai 1, yang tak lain adalah satu di sini ya. Jadi 1 pangkat 3, 1/3
1 pangkat 3, 1 dikurang 0/3, 0 kuadrat per 3. Yang tak lain adalah hasilnya adalah 1/3 satuan luas ya. Jadi ini bukan 5 ya, tapi ini satuan luas. Oke, ya. Jadi luas daerah yang berwarna pink itu adalah 1/3. Dan ini benar karena kan lengkung ya. Nah, ini kalau kita ambil kemarin setengah, kurang dari setengah, yaitu 1/3. Nah, ini pertanyaan di minggu kemarin. Bagaimana luasan itu yang dibatasi dengan sumbu X. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang kita bahas hari ini, bagaimana jika daerah yang dibatasi itu adalah yang ini. Jadi daerahnya itu adalah yang ini. Kita akan menghitung daerah kuning. Nah, dengan cara yang sama, kita akan menganalisa bahwa kalau yang tadi, yang pertama batas kita itu di 0 sampai 2 pada sumbu X ya. Dan ini ternyata batasnya 0 pada berapa nih? Kalau 2 berarti dia 4 ya, karena kan 2 kuadrat ya. Sehingga kita bisa buat, oh dia dibatasi pada sumbu Y. Integral Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 4. Pada kalau tadi itu Y dx, di sini persamaannya harusnya dalam X dy. Nah, X dy. Jadi kalau Anda memiliki Y sama dengan X kuadrat, maka pertanyaan berikutnya itu X adalah berapa nih? Coba dia bentuknya. Akar dari Y ya. Di X kuadrat, sehingga X-nya adalah akar dari Y. Atau kalau mau buat bagus, X-nya itu adalah Y pangkat setengah. Oke. Jadi kita akan merubah persamaan ini. Jadi kalau dia pada sumbu Y, ya berarti variabelnya juga harus pada sumbu Y. Berarti menyatakan X-nya berapa Y gitu kan. Jadi ini integral. Karena pada dy, berarti batasnya pada Y. dy 0 sampai 4. X-nya itu tadi ada Y pangkat setengah ya. dy. Nah, ini menandakan bahwa integralnya bisa dikerjakan dan konsep Anda benar. Karena dikerjakan pada Y dy. Seperti yang A dikerjakan pada X kuadrat dx. Ya, seperti biasa, kerjakan integral tak tentunya, sehingga hasilnya adalah Y setengah tambah 1, 3/2 ya. Setengah ditambah 1, 1 kan 2/2, 3/2 dibagi dengan 3/2. Atau disederhanakan lagi menjadi ini dibalik, pembagian dengan 3/2, 2/3 di pangkat 3/2 ya. Yang terbatas pada 0 sampai 4 ya. Jadi kalau 0 kan hampir 0 ya. Jadi ini sama dengan apa ini? Sama dengan ganti dulu ya warnanya yang bagus, merah. Di kita ganti 4, 2/3, 4 pangkat 3/2 dikurang 0, karena ini berapapun hasilnya 0 ya.
0 sama dengan 2/3. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. 2, 3/2. Karena kan 4 tadi. Sehingga di sini habis. Jadilah 2/3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 berarti 16/3. Oke. Jadi jawabannya itu adalah 16/3 ya. 3/3. Oke, 16/3. Nah, 16/3 satuan luasnya. Jadi yang berwarna kuning itu luasnya adalah 16/3. Yang berwarna pink itu hasilnya 1/3. Oke. Kita cek lagi, benar tak? 4 Y pangkat setengah akar Y ya, jadinya Y pangkat setengah ditambah 2/2, 3/2, jadi 2/3. Oke, 2/3. 4 ini 4 angkat 3, 8 ya. 4 pangkat 3, 64 itu akar 64 itu adalah 8 kali 2, 16/3 ya. Oke, jadi jika kita integralkan ke sini maka luasnya itu adalah seperti ini ya. Nah, coba kita jumlahkan. Oke, berarti yang ini tadi salah ya. Di bagian A itu kan X kuadrat. Nih, perhatikan ini. X-nya itu ternyata 2 ya. Nah, berarti sini kita substitusinya, ini batasnya 2 tadi. Sehingga di sini 2 pangkat 3. Ini adalah 8/3 ya. Nah, jadi luas bagian pink tadi itu adalah 8/3. Nah, kenapa kita coba mencarinya dengan detail seperti ini? Tujuannya adalah kita bisa mengambil bangun yang kita hitung ini. Bangun yang kita hitung tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, apa nih? Bangun apa nih? Ini bangun persegi panjang ya. Nah, bangun persegi panjang itu kemudian kita ambil, kita taruh di sini. Jika kita lihat bangunnya itu adalah 0 sampai 2, lebar 2, tingginya 0 sampai 4. Sehingga kita punya luas bangun ini secara utuh itu adalah 8 satuan luasnya. Nah, dari gambar yang kita punya, dari konsep luasannya, luasan pada yang dibatasi X ditambah dengan luasan yang dibatasi pada Y, itu kan gambarnya persegi panjang ini ya. Harusnya kalau hitungan kita benar, konsep kita benar, A ditambah B, luas di atas, luas dengan sumbu X dan sumbu Y itu harusnya 8 ya. Kalau tidak yakin, kita coba. Yang A itu adalah 8/3, yang B itu adalah 16/3. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 24/3 atau sama dengan 8 satuan luas. Nah, jadi
kita bisa mengatakan bahwa yang kita hitung dengan integral ataupun dengan konsep manual persegi tadi, kita bisa mengatakan bahwa hasilnya sama. Di konsep integral yang kita bangun mau terhadap sumbu X atau sumbu Y, asalkan konsep dan hitungannya benar, dia akan mempermudah untuk mencari luasan ya. Nah, kenapa kemarin kita menggunakan integral? Karena bentuk bangun, bentuk daerah, bentuk nanti pemindaian wajah, titik-titik wajah, ataupun titik-titik citra dari suatu wilayah, itu kan bentuknya tidak lagi atau jarang sekali yang beraturan ya, jaraknya mungkin mendekati kurva tertentu. Bahkan kadang juga rumus yang kita punya ini nanti perlu dikerjakan lebih teliti lagi dengan menggunakan komputasi di matematika komputasi ya. Kadang-kadang di dalam matematika itu rumus integral, diferensial atau yang lain yang bentuknya lumayan bagus itu jarang sekali ditemukan dalam kehidupan nyata. Sehingga rumus-rumus seperti ini sebenarnya bisa lagi dimodifikasi. Yang benar yang saya ingin tekankan bahwa intinya kita telah bisa menemukan dengan cara menghitung persegi panjang, rumus panjang kali lebar, kita dapatkan luasnya 8. Kemudian kita jumlahkan A dan B itu merupakan bangun persegi panjang yang sama yang harusnya jumlahnya 8 juga. Kita jumlahkan ternyata hasilnya 8 juga sehingga konsep kita benar ya. Oke, nah ini konsep jadi luasan yang dibatasi pada sumbu Y ya. Luasan yang dibatasi pada sumbu Y. Oke ya. Jadi kalau minggu kemarin luasan yang dibatasi pada sumbu X, nah minggu ini luasan yang dibatasi pada sumbu Y. Kita lanjutkan lagi. Secara umum dapat saya simpulkan bahwa kalau pada sumbu X, pada sumbu X, oke, ini terlalu tebal ya. Misalnya kita punya sama koordinat seperti ini. Kemudian kita punya sembarang fungsi ya, arbitrary function ya, Y sama dengan fx gitu ya, atau sama dengan apa nih, misalnya tadi x kuadrat, maka kalau yang dibatasi di sini, nah ini misalnya ini A, ini 0, kalau kita ingin menghitung luasan ini, itu bisa dihitung dengan cara mengintegralkan dari 0 sampai A pada x kuadratnya dx ya. Kenapa dx? Karena salah satu variabel pembatasnya ini adalah pojok sumbu x. Y-nya kan tidak berpengaruh ya. Tapi pada saat nanti Anda ingin menghitung yang sebaliknya, jadi hitunglah daerah yang di atas ini. Nah, ini salah satu caranya. Bisa dihitung dengan cara integral 0 sampai A kuadrat. Kenapa A kuadrat? Karena kalau A masukkan ke X kuadrat jadinya A kuadratnya. 0 sampai A kuadrat. Dia bekerja pada sumbu Y batasnya. Maka yang bawahnya tinggal merubah bentuk implisit dari Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat berarti X-nya sama dengan akar Y atau Y pangkat setengah.
Saya lebih suka dia bentuknya pangkat. Oke. Di pangkat setengah. Nah, jadi kalau ini x dx, maka di sini sesuatu y dy, berarti ini haruslah buat persamaan y sama dengan setengah. Oke. Nah, tinggal diselesaikan. Nanti kita akan memperoleh hasilnya masing-masingnya. Intinya, teman-teman atau rekan-rekan harus bisa merubah, mentransformasikan bentuk dari y sama dengan itu dirubah menjadi x sama dengan dibuat bentuk eksplisit. Yang awalnya x-nya implisit, ini x-nya menjadi eksplisit ya. Misalnya saya punya persamaan y sama dengan 2x. Nah, maka dengan manipulasi aljabar kita bisa tahu bahwa y dibagi 2 sama dengan x ya. Sehingga kita sudah tahu x-nya sama dengan y per 2. Kalau nanti diintegralkan pada sumbu y. Kalau diintegralkan pada sumbu x, luasnya dibatasi pada sumbu x, ya tetap y sama dengan 2x. Misalnya y-nya sama dengan 4x min 1 misalnya. Maka dengan manipulasi aljabar, ini y min 1 dipindah ruas jadi y plus 1 sama dengan 4x. Nah, ini jadinya y plus 1 dibagi 4 sama dengan x ya. Jika Anda mengerjakan integral dari batas A sampai B pada y, berarti tinggal mengerjakan 4x min 1 dx ya. Kalau nanti Anda mengintegral dari, misalnya saya tulis C sampai D misalnya, maka persamaan ini x-nya adalah y plus 1 per 4 D. Nah, ini menandakan bahwa jawaban Anda atau langkah Anda sudah di awal sudah sesuai ya. Jadi kenapa dx ya? Karena dia diintegral, di salah satunya dibatasi pada sumbu x. Nah, dx ini menandakan bahwa yang diturunkan itu variabel x ya. Jadi sesuai nih x pada x. Yang ini y pada y. Nanti pada saat Anda mendapatkan 4x min 1 dy, nah itu tidak bisa diintegralkan ya. Kecuali nanti dengan teknik parsial. Tapi teknik atau konsepnya salah. Untuk mengintegralkan, mendapatkan luasan yang dibatasi, terbatas pada y dan terbatas pada x ya. Oke, kita ambil satu contoh. Contoh ya, misalnya tentukan luasan ya, yang terbentuk dengan sumbu y. Kita gambar aja biar gampang. Ini ada sumbu. Nah, berapa luasnya? Persamaan itu sama y sama dengan apa ya? Persamaannya itu 4 kali x plus 1 tadi ya. 4 kali x plus 1. Kalau 0 berarti dia 1. Kalau 1 berarti dia berapa itu? 9 ya. Kita buat persamaan garis. Mungkin seperti ini. Nah, ini menandakan y sama dengan 4x plus 1. Ini habis pulpennya ya. 4x plus 1. Nah, 4x plus 1 berarti kalau di sini kita ingin buat dia terbatas di ini, yang ingin kita hitung adalah misalnya
ini ya. Kemudian kita arsir dulu. Ini yang akan kita hitung. Pak, ini dengan konsep segitiga biasa bisa? Ya, bisa harusnya karena bentuknya masih bagus ya. Nah, sehingga kita perlu mendefinisikan kalau di sini misalnya ini dikasih jebakan, biasanya yang diketahui itu pada sumbu X. Walaupun nanti yang kita butuhkan nilai pada sumbu Y kan. Kenapa pada sumbu Y? Karena terbatas salah satunya dengan sumbu Y. Nah, ini misalnya saya kasih 1, ini saya kasih 0, sehingga di sini akan terbatas menjadi 1, karena kan 4 kali 0 tambah 1, 1. Kalau dikasih 1, 4 kali 1 tambah 1. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5 ya. Nah, kita sudah bisa menemukan bahwa luasnya itu akan ditentukan oleh 1 yang muncul di gambar ini sampai 5 ya. Nah, fungsinya ini nanti karena pada Y berarti kita kunci dulu. Nah, DY. Kenapa? Karena dia dibatasi pada Y. Nah, karena dia terbatas pada Y, DY ini, maka ini adalah salah satu hint ataupun petunjuk bahwa persamaan kita harus dalam bentuk Y. Kalau dalam bentuk Y berarti mengubahnya tadi. Y-1 sama dengan 4X. Sehingga Y-1 dibagi 4 sama dengan X ya. Jadi ini yang kita cari. Persamaan yang sudah diubah menjadi Y. Kenapa? Karena kita sudah mengunci dengan DY ini. Nah, di sini saya punya Y min 1 bagi 4. Nah, jadi luas ini akan terhitung dengan cara mengintegralkan dari 1 sampai 5 pada sumbu Y, di mana persamaannya Y min 1 bagi 4 DY. Nah, ini dikerjakan seperti biasa. Atau kalau mau lebih sederhana, 1/4-nya dikeluarin boleh, karena dia hanya konstan 1 sampai 5 pada Y-1 ya. Ini tinggal integralkan. Hasilnya berapa nih? Di 1/4 dikali Y. Koma saya ini jadi hilang-hilang ya. 1/4 dikali Y kuadrat bagi 2 dikurang Y ya. Nah, integral dari 1. Oke. Nah, ini setelah diintegralkan jadinya seperti ini. Yang terbatas pada 1 sampai 5 ya. Nah, terbatas pada 1 sampai 5. Ini sudah kita integralkan. Y kuadrat per 2 tambah Y. Nah, ini boleh kita masukkan angkanya atau kita buat 1/4-nya di luar saja juga boleh. Terserah. Ini 1/4. Oke, 1/4 dalam kurung. Y yang pertama itu ada 5 kuadrat dibagi 2 dikurang dengan 5 ya. Dikurang 1/4. Diulang lagi nih, 1 kuadrat per 2 dikurang 1. Nah, kira-kira berapa hasilnya ini nanti bisa kita hitung ya. Nah, sama dengan 1/4 kita taruh keluar. Ini berarti 5 kuadrat 25
per 2 dikurang 5. Oke. Terus lihat negatif berarti berapa nih? Ini ya. Dikurang 1/4. Masih sama. Setengah kurang 1. Kalkulator Pak, boleh ya kalkulator ya, kalau ya. Nah, ini 1/4-nya kita taruh di luar, kita cabut, sehingga hasilnya menjadi 2/5 per 2 dikurang setengah. Kalau dimasukin ini jadinya min ya. Nah, ini kemudian min 5 ini plus 1 ya. Jadi 25 per 2 min setengah, min 5, min jadinya plus ya, masuk berarti itu. Terus negatif, terus positif ya, negatif. Ini tak lain adalah 1/4 kali 25 per 2 dikurang 1, 24 per 2 ya, 12 kurang 5 tambah 1 ya. Jadi 6 ini. Hasilnya adalah 6 per 4. 12 kurang 5, 7. Salah ya. 12 kurang 5, 7 tambah 1, 8 berarti ini bukan. Oke, 8 per 4 ya. 5, 8 per 4. Yang tak lain adalah 2 satuan luas. Nah, karena soalnya masih gampang, masih bisa dengan segitiga biasa, kita coba saja hitung luasan segitiganya. Di mana segitiga ini tingginya itu adalah 4, 5 kurang 1. Dan alasnya segitiga terbalik ini 1 ya, 1 dikurang 0. Sedangkan kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, yang tak lain adalah setengah alasnya adalah 1, tingginya ada 4. Sehingga yang punya luas itu, yang konsepnya ini 4 kali 1, 4 bagi 2. 2 satuan luas. Lagi-lagi sampai materi ini saya akan coba bandingkan dengan cara yang manual dan cara yang kita pelajari ya. Jadi kita kali ini sudah punya 2. Minggu kemarin itu bagaimana menghitung luasan terbatas pada X, sekarang terbatas pada Y ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup ini. Intinya hampir sama ya dengan minggu kemarin, cuma Anda nanti dilatih akan mencari batasnya dulu, kemudian diintegralkan pada persamaan yang mana, pada X sama dengan atau Y sama dengan. Oke, demikianlah penjelasan pada video kali ini. Besok silakan, atau hari ini silakan ditonton. Jika ada pertanyaan, besok kita akan diskusi sama-sama. Kemungkinan akan saya buka Zoom di jam 9:30 ya. Jadi setelah Anda menonton ini, kita akan diskusi soal ataupun mengerjakan soal dan lain-lain. Oke, demikianlah video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.